Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Kebenaran adalah tetap kebenaran, walaupun kebenaran tersebut diajarkan oleh orang yang tidak kita kenal, atau walaupun kebenaran tersebut disampaikan oleh orang yang lebih muda. Itulah yang terjadi dalam sebuah kisah yang berhubungan dengan seorang pemuda bernama Pukusati. Pada zaman Sang Buddha, ada seorang raja yang berasal dari Takasila. Ia bernama Pukusati. Ia mempunyai hubungan dekat dengan Raja Magadha, yaitu Raja Bimbisara. Seperti yang kita ketahui bahwa Raja Bimbisara merupakan murid Sang Buddha, yang dikatakan mendengar ajaran Sang Buddha, beliau mencapai kesucian Sotapanna. Nah, Raja Bimbisara dan Raja Pukusati ini yang mempunyai wilayah kekuasaan yang sangat jauh, mereka mempunyai persahabatan yang sangat dekat. Disebabkan karena para pedagang. Jadi pedagang dari kerajaan Magadha pergi ke Takasila, dan dari Takasila kemudian pergi berdagang ke Magadha. Nah, dari para pedagang ini kemudian mereka mempunyai hubungan yang sangat dekat hingga mereka sering memberikan satu sama lain hadiah. Nah, suatu kali Raja Bimbisara mendapatkan hadiah dari Raja Pukusati berupa 8 kain yang sangat berharga, yang ditempatkan di sebuah wadah yang terbuat dari lekuer. Jadi kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian pernah ke Myanmar atau ke Kamboja, nah di sana banyak sekali seperti berbagai wadah seperti guci, piring yang terbuat dari lekuer. Lekuer itu semacam yaitu getah yang dikeringkan, yang kemudian digunakan untuk mewarnai dan juga untuk membuat semacam guci, piring dan sebagainya, atau berbagai macam wadah. Nah, 8 kain yang sangat berharga ini dimasukkan ke wadah terbuat dari lekuer. Kemudian Raja Bimbisara berpikir, kira-kira apa yang bisa saya berikan kepada Raja Pukusati? Sementara Raja Pukusati telah memberikan 8 garmen, 8 kain yang begitu berharga. Kemudian ia berpikir, hanya satu ini yang benar-benar berharga yang akan saya berikan kepada Raja Pukusati. Nah, kemudian ia memerintahkan untuk membuat piring terbuat dari emas yang kemudian digambar dan ditulis berbagai hal yang berkaitan dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha, termasuk menyampaikan kualitas-kualitas Buddha, kualitas Dhamma, kualitas Sangha, dan juga ditulis beberapa ajaran Buddha yang penting seperti Cattaro Satipatthana, 4 kebenaran mulia, dan juga 37 faktor pencerahan. Dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang diisi dengan berbagai benda yang berharga seperti logam mulia dan juga batu-batu mulia. Dikirimkan ke Raja Pukusati melalui para pedagang. Karena Raja Bimbisara dan Pukusati ini belum pernah melihat satu sama lain. Walaupun mereka bersahabat erat, tapi mereka belum melihat satu sama lain. Nah, begitu hadiah dari Raja Bimbisara ini dibuka oleh Pukusati, ketika Pukusati ini sedang menyendiri, kemudian membaca bahwa ada seorang Buddha, ada Dhamma ajaran Buddha, dan ada Sangha, para petapa yang mempraktikkan ajaran Sang Buddha dengan benar. Dan ajarannya juga telah disampaikan.
4 kebenaran mulia, 4 satipatthana, dan lain sebagainya. Begitu membaca tulisan yang ditulis di piring terbuat dari emas tersebut, muncullah rasa kebahagiaan, muncullah kegiuran yang luar biasa. Dan waktu itu ia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan berumah tangga. Bayangkan, Raja Pukusati sebagai seorang raja mendengarkan Dhamma, melihat, membaca Dhamma dari apa yang disampaikan oleh Raja Bimbisara, berniat memutuskan untuk meninggalkan kehidupan berumah tangga. Akhirnya, walaupun dari pihak keluarga, dari rakyatnya tidak menginginkan Pukusati untuk meninggalkan kehidupan berumah tangga, ia tetap memutuskan untuk hidup sebagai seorang petapa dan mencari tahu di mana Sang Buddha berada. Ia mencukur rambutnya sendiri, mengenakan jubah, kemudian melakukan perjalanan yang sangat jauh dari Takasila menuju Jetawana, yang yang disampaikan oleh Raja Bimbisara bahwa Sang Buddha berada di Jetawana di daerah Sawati. Nah, tetapi kemudian ketika melakukan perjalanan ke Jetawana, diketahui pula bahwa Sang Buddha ternyata sedang berada di Rajagaha, di daerah Magadha. Maka dari sana, Pukusati yang sudah menjadi seorang petapa, yaitu atas dasar keyakinan terhadap Sang Buddha, yang walaupun belum pernah melihatnya, kemudian melanjutkan perjalanan ke Rajagaha. Tapi sebelum sampai ke Rajagaha, kemudian menginap di sebuah, yaitu rumah dari seorang pembuat potter bernama Bhagawa, atau pembuat yaitu pot bernama Bhagawa. Nah, Sang Buddha melihat dengan kekuatan batinnya bahwa ada seorang pemuda, seorang raja, Raja Pukusati yang meninggalkan kehidupan berumah tangga untuk menjadi seorang petapa atas dasar keyakinan terhadap beliau sendiri, terhadap Sang Buddha sendiri, walaupun belum pernah melihatnya. Nah, kemudian dengan kekuatan batinnya melihat bahwa Pukusati ini sudah mempunyai kematangan pikiran. Sehingga pada akhirnya Sang Buddha melakukan perjalanan untuk menemui Pukusati yang waktu itu berada di sebuah rumah pembuat potter atau pembuat pot yang dari tanah. Nah, kemudian sesampainya di sana, ia meminta, Sang Buddha meminta izin kepada pemilik pembuat pot untuk bisa menginap di rumahnya. Tetapi pembuat pot mengatakan bahwa sekarang ada seorang petapa yang ada di dalam rumah tersebut. Kalau memang petapa tersebut mengizinkan, silahkan untuk bisa menginap di sana. Nah, kemudian ketika masuk ke rumah tersebut, melihat Pukusati, Sang Buddha minta izin. Apakah saya boleh untuk tinggal di tempat ini 1 malam? Tentu Pukusati mengatakan silakan, tempatnya luas. Bisa bertempat tinggal dimanapun yang disukai. Nah, tanpa tahu bahwa yang di depannya adalah Sang Buddha. Kemudian, Pukusati ini semalam suntuk tidak tidur, hanya melakukan meditasi. Dan Sang Buddha melihat, wah ini pemuda ini luar biasa, semalam suntuk tidak tidur, hanya melakukan meditasi. Cobalah saya tanya. Kemudian Sang Buddha bertanya, kepada siapakah Anda meninggalkan kehidupan berumah tangga? Atas dasar keyakinan terhadap siapakah Anda meninggalkan kehidupan berumah tangga? Pukusati mengatakan, saya meninggalkan kehidupan berumah tangga atas dasar keyakinan terhadap Sang Buddha, yang sekarang dikatakan berada di Sawati, tinggal di Sawati. Beliau berasal dari keluarga Sakya, dan kemasyhuran beliau sebagai seorang Buddha yang telah mencapai pencerahan, yang menjadi guru para dewa dan manusia, sudah kemana-mana. Kepada beliaulah saya meletakkan keyakinan menjadi seorang petapa. Sang Buddha bertanya, lantas apakah Anda pernah melihat Sang Buddha sendiri? Belum. Saya belum pernah melihatnya. Dan kalau suatu saat melihat Sang Buddha, apakah Anda bisa mengenalinya? Oh tidak, saya tidak mengenalinya karena belum melihat Sang Buddha secara yaitu tatap muka. Akhirnya Sang Buddha mengatakan bahwa sudahlah, kalau demikian
saya akan mengajarkan Dhamma. Dengarkan dengan baik-baik. Baik. Nah, jadi Raja Pukusati, petapa Pukusati mengatakan, baik, saya akan mendengarkannya. Dan pada waktu itu Sang Buddha membabarkan khutbah yang kita kenal sebagai Datu Vibhanga Sutta, yang kita temukan di dalam yaitu Majjhima Nikaya. Nah, dalam khutbah ini Sang Buddha memberikan penjelasan, memberikan wejangan bagaimana seseorang hendaknya meletakkan, melenyapkan kemelekatan terhadap apapun fenomena, apapun pengalaman. Apakah pengalaman terhadap 4 unsur jasmani, pengalaman terhadap yaitu unsur angkasa atau unsur akasa atau angkasa, unsur yaitu space dalam tubuh kita, atau kemelekatan terhadap kesadaran, hendaknya ditinggalkan. Dan juga memberikan wejangan untuk melepaskan segala bentuk kemelekatan terhadap apapun fenomena yang berkaitan dengan batin dan jasmani. Dan ketika khutbah selesai diberikan, Pukusati mencapai kesucian anagami. Dan dari situlah Pukusati kemudian mengetahui bahwa yang di depannya tidak lain adalah guru, tidak lain adalah Sang Buddha sendiri yang selama ini ia yakini sebagai seorang guru, mengapa ia meninggalkan kehidupan berumah tangga. Dan karena itulah kemudian Pukusati meminta maaf karena sebelumnya tidak memberikan respect, tidak memberikan hormat kepada Sang Buddha sesuai dengan yaitu hormat antara murid dengan Sang Guru. Nah, kemudian Pukusati ini meminta untuk bisa ditabis, untuk bisa diupasampada sebagai seorang biku. Tetapi di tengah perjalanan, Pukusati diseruduk oleh seekor sapi dan meninggal, sehingga tidak sampai menjadi seorang biku. Dan ketika para biku lain menanyakan, kemana destinasi Pukusati setelah meninggal dunia? Sang Buddha mengatakan bahwa Pukusati ini adalah seorang yang bijaksana, seorang pandita yang mendengarkan dhamma beliau mencapai kesucian anagami, terlahir di alamnya dan tidak akan pernah kembali karena mencapai kesucian arahanta di sana. Dan dikatakan bahwa Pukusati ini ketika meninggal dan terlahir, tepat terlahir di alam Sudawasa, langsung mencapai kesucian arahanta. Dan menarik sekali bahwa Pukusati ini tidak hanya mempraktikkan Dhamma dalam kehidupan sekarang. Bahkan diceritakan bahwa dalam kehidupan yang lampau, dalam kehidupan di mana ada Buddha Kassapa, beliau pernah menjadi seorang biku. Dan dikatakan bersama dengan 6 biku lainnya, Pukusati ini dalam masa Buddha Kassapa pernah mempraktikkan meditasi dengan sangat intensif, dengan sangat serius, hingga 7 orang ini termasuk Pukusati meninggalkan tempat menuju sebuah batu karang dan di sana bermeditasi dan memutuskan untuk tidak makan. Jadi mereka naik ke batu karang, kemudian tali yang digunakan untuk naik diputus, dipotong, kemudian di atas puncak batu karang mereka duduk bermeditasi dan bertekad sebelum mencapai pencerahan mereka tidak akan makan. Nah, yang menarik adalah dari 7 biku ini dikatakan 1 biku mencapai kesucian arahanta, 1 biku mencapai kesucian anagami, dan 5 biku tidak mencapai apa-apa termasuk Pukusati. Nah, yang mencapai kesucian arahanta tentu mereka parinibbana, yang mencapai kesucian anagami meninggal dan terlahir di alam yaitu Sudawasa, sedangkan 5 biku lainnya yang meninggal, walaupun mereka meninggal karena tidak makan, karena mereka bermeditasi, terlahir di alam Dusita, termasuk yaitu Pukusati. Dan di dalam kehidupan sekarang, pada zaman Buddha Gautama, 5 biku ini adalah Pukusati, Bante Kumara Kassapa, Bante Sabbiya, Bante Dabba Malabuta, dan juga seorang petapa bernama Bahya Darujiriya. 4 biku ini semuanya mencapai kesucian arahanta. Pukusati mencapai kesucian anagami.
Dari cerita yang terdapat berkaitan dengan Puku Sati ini, kita bisa melihat ternyata dhamma akan tetap menjadi dhamma, kebenaran akan tetap menjadi kebenaran, walaupun oleh siapapun yang memberikan. Seandainya orang yang memberikan adalah orang yang tidak kita kenal sekalipun, kebenaran adalah tetap kebenaran. Termasuk Puku Sati. Walaupun ia tidak mengetahui bahwa yang di depannya adalah Sang Buddha, ketika Sang Buddha memaparkan sebuah kebenaran, kebenaran tetap kebenaran, dan kebenaran tetap akan memberikan manfaat ketika dipraktikkan, ketika ditembus dengan baik. Oleh sebab itu, seharusnya kita melihat kebenaran sebagai kebenaran, melihat dharma sebagai dharma, dari manapun kebenaran itu berasal. Walaupun kebenaran itu berasal dari orang yang tidak kenal, bahkan yang lebih muda dari kita, kalau itu adalah kebenaran, lihatlah itu sebagai kebenaran. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, semoga kisah tentang Puku Sati ini memberikan inspirasi kepada kita semua untuk melihat kebenaran sebagai kebenaran dari manapun kebenaran itu berasal. Semoga kita semua berbahagia. Sabe sata bawantu sekitata. Semoga semua makhluk berbahagia.